Apa susahnya menggunakan kata Theos? Apa susahnya menggunakan kata Tuhan? Apa susahnya menggunakan kata Yahweh? Kenapa harus Allah? Beliau ya sampai-sampai memutarkan videonya Bang Zuma di gereja beliau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ikhlas semuanya yang telah mengklik video ini. Syukron jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Sebenarnya saya mengharapkan pendeta satu ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena selama penyampaiannya saya lihat beliau banyak kejujuran yang disampaikan. Salah satunya seperti yang di dalam video ini ya, yang akan saya tampilkan kepada Anda. Apa yang beliau sampaikan? Nah, coba kita dengarkan sampai selesai. Kalau sekarang sudah tidak bisa kontekstual lagi. Buktinya apa? Buktinya orang Kristen kalau berdebat dengan umat Muslim tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Menangnya menang dipaksakan. Di sini beliau menyampaikan kalau umat Kristen itu berdebat dengan Muslim tidak ada yang menang. Ya, itu fakta ya. Dapat kita lihat di debat-debat ya, debat lintas agama, baik secara online maupun secara offline. Dulu kan pernah debat secara offline tuh, sampai Saifuddin Ibrahim ngamuk-ngamuk, nggak bisa jawab. Ya, karena apa? Karena memang mereka kurang literasi. Kalau yang Muslim selalu menjawab dengan data, yaitu bagi kita yang melihat ya, dengan mata kepala kita sendiri gitu. Dan semoga saja orang-orang yang melihat perdebatan lintas agama itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Apalagi para murtadin ya. Memangnya kalau tidak menggunakan kata Allah, kenapa? Apakah berarti tidak ada Tuhan di dalam kekristenan? Di dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah di sana ya. Jadi kontekstual saya setuju, tapi 20 tahun ke belakang sono. Ya, dari dulu Pak Pendeta ini beliau protes penggunaan kata Allah. Tidak berhak orang Kristen itu memakai kata Allah. Sebaiknya dihapus saja. Kemarin di video lain malah beliau yang didepak dari LAI. Ya, kejam banget kan? Memang kenapa tidak berani menghapus kata Allah, kenapa? Ya betul, jadi pertanyaan bagi kita semua ya. Ya mungkin misinya akan gagal gitu kalau menghilangkan kosakata Allah tersebut gitu ya. Baik, sekarang lanjut. Sekarang orang sudah pinter, makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada umat Kristen, dan umat Kristennya tidak mau belajar. Pendeta itu dari bahasa Sanskerta, yang artinya orang yang pandai. Jujur. Tetapi realitasnya menjadi orang yang paling bodoh, diajari tidak mau. Kenapa? Karena merasa pinter. Ya betul ya apa yang beliau katakan ya ikhwas semuanya. Padahal yang paling bodoh kata beliau. Bayangkan seperti itu. Pendeta itu sebenarnya kosakata orang yang paling pintar, tapi ternyata realitanya yang paling bodoh. Aduh. Sekarang mari kita lanjutkan. Satu video kita akan dengar ada seorang ustadz, namanya Ustadz Zuma dari Makassar kalau saya tidak salah. Beliau menyampaikan video, silahkan saudara nanti dengar videonya dan dengarkan juga suara background di belakangnya ya. Silakan. Layaknya orang Islam tidak pernah berdebat dengan Hindu Buddha. Gak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak menyentuh apa yang menjadi esensi di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan Kristen. Prinsip-prinsip akidah, tauhid yang menjadi landasan Islam itu semuanya diambil dan didudukkan pada perkara yang tidak seharusnya. Nah, inilah yang menyebabkan dialog itu terjadi. Andai saja lembaga lain Indonesia percaya diri kemudian mendudukkan apa yang ada di dalam kitabnya berdasarkan asal usulnya, maka tidak ada debat. Tidak ada debat.
Kenapa ada debat? Yesus dikatakan anak Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi manusia. Itu bajingan, Bang. Bajingan. Tetapi saudara Kristen tidak pernah sadar itu, betapa mereka menghinakan saudaranya sendiri. Apa susahnya menggunakan kata Theos? Apa susahnya menggunakan kata Tuhan? Apa susahnya menggunakan kata Yahweh? Kenapa harus Allah? Nah, coba Anda lihat bagaimana kitab saudara. Kesana kemari tanpa arah, kelimpungan mencari jati diri yang sebenarnya. Ini wujud tidak ada kecintaan terhadap kita itu. Al-Quran mau dibawa kemanapun, mau sampai ke negara yang paling benci terhadap Islam sekalipun, Al-Quran tetap menggunakan bahasa aslinya. Kenapa? Karena inilah yang dikatakan oleh Allah, kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaganya. Poin ini saja, tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa membantah, Bung. Itu esensi loh. Itu esensi. Ketika dikatakan di dalam kitab saudara, segala yang diilhamkan oleh roh itu adalah firman, itu adalah pengajaran dan seterusnya. Tapi pembuktiannya mana? Apa iya yang dituliskan oleh lembaga lain Indonesia itu dituliskan berdasarkan roh Tuhan? Tidak. Itu dituliskan atas pengetahuan terhadap terjemahan yang lebih tua, bukan karena ilham. Lalu mana kitab sucinya yang diterima langsung dari Tuhan? Bagaimana saudara-saudara? Saudara dengar suara yang ada di belakangnya? Itu kira-kira suaranya siapa, saudara-saudara? Halo? Itu suaranya orang-orang Kristen yang tidak terima dengan perkataan dari Ustadz Zuma. Ya. Ada orang mengatakan begini, Pak Yakub menyalahkan kontekstual, tidak? Saya katakan tidak. Tetapi itu 20 tahun ke belakang sono. Kalau sekarang sudah tidak bisa kontekstual lagi. Buktinya apa? Buktinya orang Kristen kalau berdebat dengan umat Muslim tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Menangnya menang dipaksakan. Apalagi para murtadin. Ya. Memangnya kalau tidak menggunakan kata Allah, kenapa? Apakah berarti tidak ada Tuhan di dalam kekristenan? Di dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah di sana. Ya, ikhwas semuanya, beliau ya sampai-sampai memutarkan videonya Bang Zuma di gereja beliau gitu. Dan beliau menyampaikan kepada jemaatnya, nggak ada tuh umat Kristen itu menang debat dengan umat Islam. Karena apa? Umat Kristen itu mencomot-comot, tidak mempunyai pendirian asli dari agamanya sendiri. Nah, itu yang dipermasalahkan oleh Pendeta Yakob. Beliau itu orang jujur, Pendeta Yakob itu. Makanya saya mendoakan beliau, semoga beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah semuanya, bagaimana Anda menilai video ini? Silahkan coba berkomentar di bawah. Saya Muhammad Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.